Oke, kita akan mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi semua. Adakah Anda mendengar suara saya dengan jelas? Semua lambai-lambaikan tangan yang mendengar dengan jelas. Boleh? Oke, kita mengucap syukur karena sekali lagi kita diberikan waktu ini untuk berkumpul bersatu di ibadah Zoom ini untuk sama-sama mendengar firman Tuhan dan pujian penyembahan untuk. Jadi untuk memulakan acara kita pada malam ini, mari saya jemput Sis Yuni untuk pembacaan firman Tuhan. Silakan Sis Yuni. Mazmur 6 pasal 1 sampai pasal saya ulang. Mazmur 6 pasal 6 ayat 1 sampai 10. Tajuk besar doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadaku. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku kalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Amin firman Tuhan. Dan seterusnya mari kita mulakan dengan doa pembukaan daripada Sis Dewi dan seterusnya kita memberi laluan kepada pujian dan penyembahan. Oke. Kalau macam ni, mari saya buka dalam doa pembukaan. Oke. Bapa di syurga, kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau sudah berikan. Dan saatnya Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan, kami mohon agar Engkau memegang line internet kami ini selama 1 jam ini, agar kami mendengar segala berkat-berkat yang ada, yang di-sharingkan di dalam ibadah Zoom kami ini. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau campur tangan Tuhan dalam permulaan, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Allah semesta alam, pencipta kami. Segala penyembahan kami Tuhan.
kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala rancangan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah
Saya serahkan waktu ini kepada acara seterusnya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya berharap tetap dalam keadaan yang sehat, tetap ikuti SOP dalam setiap aktiviti yang kita lakukan. Tanpa kita sadar dari bermula bulan Mac, pertengahan bulan Mac sehingga sekarang telah masuk bulan Desember, kita masih terus berperang untuk mengawal pandemik COVID-19. Nah, di Selangor khususnya masih PKPB masih tidak dibuka. Oleh yang demikian kita tetap berada di rumah dan beribadah lewat live streaming macam begini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah masuk bulan Natal. Jadi saya mengambil peluang di sini juga untuk mengongsikan sharing firman Tuhan pada hari ini yang sedikit bertemakan Natal. Sebelum kita masuk di dalam sharing firman Tuhan, mari saya jemput, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya memimpin kita, memberikan kita hikmat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengerti dan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu ini. Apapun keadaannya, kami mau masih boleh mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi mulut, lidah dan fikiran hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semua semata-mata adalah apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi setiap telinga yang mendengar, biar dibuka mata hati mereka Tuhan, supaya bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon firman-Mu. Amin. Nah, jemaat Tuhan, segera kita tanpa membuang waktu, saya membawa kita pada pembacaan firman Tuhan yang diambil di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 tentang kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Kita bacakan bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Immanuel datangnya daripada 3 perkataan Ibrani yang dicantumkan. Imanu, im yang bermaksud menyertai, nu yang bermaksud kita atau kami, El yang bermaksud Elohim. Jadi maksudnya Immanuel adalah Allah beserta kita. Nah, sebelumnya saya mau bawa kita ke dalam pembacaan yang kedua di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat dan yang kelima. Saya ulangi, Efesus pasal pertama ayat keempat dan yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Efesus, Paulus membongkar atau mengajarkan atau mengungkapkan, yang paling tepat, mengungkapkan apakah maksud kedatangan. Kita tahu bahwa Immanuel yang dimaksudkan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kedatangannya adalah untuk menyertai kita. Tapi apakah maksud daripada kedatangan Tuhan secara manusia, dalam bentuk manusia 100%, sepenuhnya manusia, 2000 tahun yang lalu itu berlaku. Nah, Paulus mengungkapkan wahyu di sini bahwa
tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah untuk menjadikan kita orang percaya sebagai anak-anak Allah. Betapa berbahagianya kita kalau kita boleh mengerti. Kalau kita baca di pasal ayat yang keempat tadi, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, maksudnya Allah atau Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan lagi. Maksudnya begini, jemaat Tuhan. Sebelum kita lahir lagi, sebelum dunia bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah telah merencanakan peristiwa Dia datang ke dalam dunia. Tujuannya adalah kenapa? Sebab Dia tahu manusia jatuh di dalam dosa dan tidak mampu untuk melepaskan dirinya daripada kutuk dosa yang membawa kepada hukuman kekal. Oleh yang demikian, Dia telah merancang sebelum kita lahir lagi, sebelum dunia dijadikan, Dia telah merencanakan untuk datang ke dunia, melepaskan kita, bahkan janjinya sehingga kita bertemu dengan Kristus sekali lagi waktu Dia datang kali kedua untuk menyatukan kita seluruh orang percaya di dalam dirinya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Immanuel bermaksud Allah menyertai kita. Oleh yang demikian, jemaat Tuhan, Immanuel bermaksud kita dapat melihat bahwa Immanuel menandakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Cuma sekarang yang saya mau pertanyakan atau saya mau tanya, apa jemaat percaya Allah sedang menyertai kita? Ini yang selalu menjadi persoalan di dalam hidup kita manusia. Apa saudara sudah merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Alkitab berkata Allah menyertai kita. Tetapi apa kata kita? Apakah kita merasakan? Apakah kita sudah merasakan penyertaan Allah di dalam hidup kita? Inilah yang menjadi doanya Paulus ketika dia mengangkat doa di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Efesus pasal ketiga ayat yang ke-18. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ternyata Paulus yang begitu berhikmat tahu setelah Allah menyertai kita, manusia yang telah percaya kepadanya mungkin belum merasakan sungguh-sungguh di dalam hidup mereka Allah menyertai mereka. Nah, jemaat Tuhan, ini yang saya mau katakan. Pada hakikatnya, sama ada kita percaya atau telah merasakan Allah menyertai kita, tetapi pada hakikatnya ini yang berlaku. Immanuel, Tuhan beserta di dalam setiap aspek kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta di setiap aspek hidupmu. Tuhan ingin hadir di setiap area hidup kita. Tidak ada bagian di dalam hidup kita pun yang Tuhan tidak mau hadir. Kasih-Nya cukup luas, kasih-Nya cukup lebar, dan kasih-Nya cukup besar untuk menerima semua orang. Tuhan mengasihi semua orang tanpa batas dan tanpa syarat. Nah, oleh yang demikian Natal itu untuk semua orang. Untuk orang yang baik, untuk orang yang jahat, untuk yang pandai, yang kurang pandai, terlebih buat orang yang berdosa seperti kita. Satu kali
Di dalam Mazmur pasal ke-139 mencatatkan Daud berkata begini, apa yang berlaku sebelumnya? Nabi Nathan datang kepada Daud dan mengungkapkan dosa yang Daud lakukan. Dan ini yang Daud tulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Apapun dosa kita, apapun salah kita, apapun yang kita mengerti, tidak dapat mengurangi kasih Tuhan terhadap kita. Tidak ada apapun yang boleh pisahkan kasih Tuhan dari hidupmu. Nah, ini camkan jemaat Tuhan. Tuhan beserta di setiap aspek hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyertai di setiap musim hidupmu. Dia mampu menjaga hidupmu. Dia mampu memastikan masa depanmu baik dan terjaga. Sebab Dia Alfa Omega. Dia berkata, aku tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Begitu juga kasih-Nya jemaat Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Apapun yang berlaku di dalam hidup kita, kejatuhanmu, bahkan dosamu, tidak pernah membuat Allah mengurangi kasih-Nya terhadap diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya petik dari satu ayat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, jangan takut akan masa lalumu. Jika masa lalumu, pengalaman hidupmu tidak baik, mungkin kamu orang yang jahat, mungkin kamu orang yang tidak berguna, mungkin kamu orang yang telah hancur, tetapi itu masa lalumu dan kita tidak dapat mengubahnya. Tetapi jemaat Tuhan, Allah siap menuntun kita, bekerja bersama-sama kita untuk hari besok yang lebih baik. Dia Immanuel. Pesan yang ketiga, Immanuel, Tuhan beserta kita di setiap perkara yang kamu hadapi. Tuhan mau berada di dalam setiap perkara yang kamu hadapi. Mungkin di dalam air mata kita, mungkin di dalam kekecewaan kita, di dalam ketakutan kita, mungkin kita bingung, bahkan di dalam kejatuhan kita, kejatuhan rohanimu pun, Tuhan tetap mau tinggal beserta dengan kamu untuk membawa kita kembali kepada Dia. Dia ada di setiap perkara yang kita lewati. Tidak ada yang terlalu dalam bagi Tuhan tangani. Dia ada di dalam setiap masalah kita. Dia Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, camkan ini. Saya mau kita semua tahu ini begini. Tuhan ada di dalam kehidupan kita sekarang. Tuhan ada di masa depan kita. Dan Dia ada di dalam setiap aspek hidup kita. He is good all the time. Tuhan baik di setiap waktu. Kadang-kadang mungkin situasi sekarang tidak baik. Saya tidak perlu bawa itu lebih dalam. Situasi tidak baik. Mungkin kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya kehilangan kerja. Ini yang berlaku, masalah begini. Saya tidak punya apa. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, camkan ini. Kadangkala, seringkali yang tidak baik, yang tidak enak terjadi di dalam hidup kita, itu membuat kita lebih mengerti tentang kehadiran Tuhan. Kadangkala sesuatu yang tidak baik Tuhan izinkan berlaku di dalam hidup kita, itu membuat kita melihat lebih jelas bahwa
Dia hadir di setiap aspek hidup kita. Dia Immanuel. Saya tidak rencanakan untuk membawa sharing pada hari ini begitu panjang, sangat singkat, dan saya mau tutup di sini, jemaat Tuhan. Ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kalau yang itu semuanya baca nanti, sangat ringkas. Lukas pasal yang ke-15 ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Perumpamaan yang pertama adalah tentang domba yang hilang. Ketika seekor domba hilang, gembalanya meninggalkan 99 domba yang lain dan pergi mencari seekor yang sesat sampai dia temukan. Camkan ini jemaat Tuhan, gembala itu keluar mencari yang sesat itu sampai dia temukan. Ketika dia temukan, dia menggendong domba itu. Nah, yang kedua, tentang dirham yang hilang. Dirham yang hilang ini adalah mata uang yang hilang di dalam rumah. Dia bukan hilang di luar, dia hilang di dalam rumah. Pemilik rumah, apa yang dilakukan oleh tuan rumah itu? Dia menyalakan lampu, dia menyapu dengan cermat. Begitu dia cari di seluruh sudut rumah itu, ketika dia menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dia memanggil jiran-jirannya, bersuka cita bersama-sama. Mungkin ada pesta, ada makan-makan ketika dia menemukannya. Padahal mungkin yang hilang itu hanya satu mata uang yang kurang bernilai. Tetapi ketika dia menemukannya, dia mengeluarkan lebih besar lagi untuk merayakan apa yang dia telah temukan. Apa yang telah hilang, dia telah temukan. Perumpamaan yang kedua adalah tentang anak yang hilang. Ketika kita tahu ceritanya ini, si anak yang kecil, yang bungsu itu keluar dari rumah, berpesta pora, meninggalkan bapaknya. Tapi ketika dia sudah syarat, susah, akhirnya dia mengerti bahwa dia harus kembali kepada bapaknya. Nah, ketika anak itu menyadari keadaannya, dia pulang. Dari jauh bapaknya melihat, bapaknya berlari dan mendapatkan anak itu. Saya tidak tahu Anda yang mana satu. Saya tidak tahu siapakah kita. Mungkin kita adalah mata uang yang hilang. Kita ada di dalam rumah, kita ada di dalam ibadah, tetapi kita tidak ada di dalam Tuhan. Mungkin hidup kita masih jauh dari Tuhan. Walaupun kita beribadah, tapi kita masih hilang. Ataupun mungkinkah kita anak yang hilang, yang setelah lama kita tidak pernah beribadah lagi kepada Tuhan, tidak pernah berdoa lagi kepada Tuhan, tidak pernah membaca firman. Kita sudah lama deep down in our heart, jauh di lubuk hati kita, kita tahu siapa kita. Mungkin selama ini kita masih di dalam persekutuan, tapi kita sungguh-sungguh perbuatan kita sudah jauh dari Tuhan. Saya tidak tahu kita yang mana satu. Atau mungkin kita adalah domba yang sama sekali telah hilang. Kita perlukan gembala kita, Tuhan Yesus, untuk mencari kita. Nah, siapapun kita pada hari ini, camkan ini jemaat Tuhan. Saya tidak tahu Anda siapa, Anda yang mana satu di sini. Tapi siapapun Anda, Dia Immanuel. Apapun kondisi hidupmu sekarang, apapun yang kamu hadapi sekarang, tidak membuat Dia sedikit pun mengurangkan cintanya kepada kita. Ingat, Dia datang meninggalkan taktanya untuk penyelamatan kita. Jangan keraskan hati kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, marilah berilah respon kepada kasih-Nya yang begitu besar. Kembalilah kepada Tuhan. Tinggalkanlah apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskanlah perbuatan-perbuatan yang tidak membawa manfaat kepada keselamatan kita.
Lepaskanlah semua itu. Dia Immanuel, dia ada sekarang di dalam hidupmu. Mungkin kita tidak sadar tentang itu, bahkan kita lebih jauh daripada dia. Tetapi makin kamu jatuh, makin dia kejar. Makin kamu merasa Tuhan sudah tidak ada di dalam hidupku. Dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dia Immanuel. Apapun situasi hidup kita, dia tetap mengasihi kita. Ambil langkah yang besar di dalam hidup kita. Menjelang Natal pada tahun ini, kita tidak berkumpul di dalam satu gedung untuk merayakan, tapi kita boleh kumpul di dalam rumah kita. Mungkin kita sadar atau kita tahu firman pada hari ini tepat menusuk di dalam hati kita. Kita berkata, Tuhan, aku sadar Engkau sedang berbicara di dalam hidupku. Engkau mau masuk di dalam hidupku. Mungkin selama ini aku telah jauh daripadamu. Akulah yang hilang itu Tuhan, dan aku mau kembali. Dia Immanuel Tuhan, tetap beserta kita. Anda tahu jalan pulang, Anda tahu siapa Bapamu. Kembalilah. Jika dia berbicara, jangan keraskan hatimu. Saya tidak perpanjangkan sharing pada hari ini. Sekian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau dengarkan. Dimanapun kami berada Tuhan, jangan kami pernah lupa bahwa Engkau Allah yang telah datang mencari kami. Engkau Allah yang telah hadir di dalam hidup dan hati kami. Kami mungkin tidak lagi merasa Engkau hadir Tuhan, karena situasi dunia, situasi hidup kami, atau dosa kami membuat kami buta. Kami tidak melihat betapa besarnya kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami bersalah terhadap Engkau. Kami mau kembali. Datanglah, masuklah di dalam hati kami. Perbaharuilah hidup kami Tuhan dari hari ke hari. Berikan kami ketaatan yang sungguh untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, untuk melepaskan setiap perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di mata-Mu. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Berbicaralah Tuhan terus di dalam hati kami. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan Immanuel di dalam hidup kami. Kami perlukan Immanuel di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap aspek hidup kami. Kami perlukan Engkau Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berbicara Tuhan terus di dalam hati kami lewat Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Brother Harry untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada hari ini. Ya, kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah Alfa dan Omega. Dia tetap sama dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. So kita akan berganjak ke ruangan pengumuman pada hari ini. Jadi saudara-saudara semua, jangan lupa ibadah online, doa online kita setiap hari Rabu jam 10 malam. Dan saya mengimbau semua jemaat-jemaat Tuhan untuk kita sama-sama memberi sokongan yang padu buat tim doa syafaat kita. Dan walaupun Anda tidak mengambil bahagian dalam doa, Anda mungkin boleh tetap join online doa ini untuk dapat memberkati mereka, untuk dapat mendorong yang lain. Kalau boleh kan, kalau Anda tidak kemana-mana pada hari Rabu, coba SMS mereka, Sis Ina, Sis Helen, atau Sis Whitney, cakap, Sis hari ini selepas jam 10 saya tidak akan kemana-mana, jadi kalau ada tugas untuk saya, ya silakan. Atau mungkin, saya mau buat doa pembukaan, atau saya mau jadi MC supaya memudahkan kerja mereka. Ya, so okay.
Itu saja untuk doa online, dan jangan lupa hari Natal kita sudah menjelang tiba. Lagi kita menghitung hari, tinggal 10 hari lagi. Sekarang 13, 14 esok. So 10 hari. So seperti yang telah dijanjikan, minggu ini telah diedarkan love bag. Jadi sudah dapat ke semua love bagnya? Adakah ada love tak? Ada love? Okay. So akan menyusul kemudian adalah gift for kids. Jadi yang sudah mendaftar, anak-anak di bawah 14 tahun akan menerima hadiah yang disponsorkan, disumbangkan 100% daripada Pastor Joshua. Thank you Pastor Joshua, we love you so much. And tukar-tukar hadiah. Tukar-tukar hadiah, tarik tutupnya adalah 17 hari bulan 12. And then kalau Anda belum sempat berbuat demikian, sila berbuat demikian sebelum sebelum 17 hari bulan dan tarik tutupnya, dan 18 hari bulan kita akan mengadakan cabutan nama. Cabutan nama ya, itu di tempat Sis Ina. Dan seterusnya 17 hari bulan juga kita mau tarik tutup untuk pemberian dana Natal. Jadi selepas 17 hari bulan kita tidak ada lagi pemberian dana Natal. Jadi yang masih belum berbuat demikian, boleh berbuat demikian sekarang ya. So ya, saya juga difahamkan daripada tim Chief Cook HPA kita. Kita ada daripada Sis Ruby dan Sis Betty. Kita ada menu istimewa, permintaan ramai. Menu apa? Kita tunggu dan lihat. Knock, knock, knock. Your food is ready. And then lepas tu, kita berganjak kepada tim media. Nah, di screen tadi baru di-show-kan. Ya, ini. Jadi, untuk tim media ini, saya memberikan kepada Sis Whitney yang mungkin lebih arif untuk mengumumkan tentang ini. Ya, silakan Sis Whitney. Salam semua. Okey, saya ingin umumkan bahawa tarikh tutup penyertaan akan dilanjutkan sampai 17 Disember. Jadi, tim media sedang mengumpul gabungan suara Christmas carols iaitu Malam Kudus dan Feliz Navidad. Juga kita mengumpul bagi special performances. Siapa-siapa saja yang mau nyanyi, apa-apa lagu, dorang boleh hantar kepada kita. Dan jika kamu sekeluarga ingin memberi salam Natal macam Merry Christmas and Happy New Year, kamu boleh merakam salam keluarga itu dan hantar kepada saya, serta dengan foto family foto kamu. Dan juga kamu boleh share dengan tim media semua kenangan-kenangan terindah semasa anda berada di HPA. Juga saya ingin bagi tahu, jika anda merakam, tolong pastikan bahawa kamu punya handphone itu tengah dalam posisi baring ya, seperti yang ditunjukkan di dalam skrin, dan bukan berdiri. Sebab kalau berdiri nanti ada problem sedikit bila kita editing akan nampak kecil. Jadi kita ingin menggalakkan semua orang, semua jemaat untuk tolong hantar gambar melalui cara-cara seperti email. Dan saya punya email saya akan share di Sahabat Kristus nanti. Atau kamu boleh muat naik gambar kamu atau video kamu ke Facebook dan tag saya. Ataupun satu lagi cara, kalau kamu mau share video itu, kamu boleh naikkan ke YouTube dan saya akan download bila kamu bagi saya link. Platform-platform lain yang kita boleh menerima adalah melalui Line, Dropbox, Box.com, atau jika kamu mau hantar melalui pendrive, lagi bagus. Jika anda memerlukan apa-apa support, bimbingan, pertolongan, anda boleh menghubungi saya atau Pearl. Sekali lagi saya ingin beritahu bahawa kita punya tarikh tutup adalah 17 Disember. Itu saja. Terima kasih. Thank you Sis Wit.
So ada puji Tuhan kami panitia Natal sudah merakamkan album Carol Silent Night dengan Feliz Navidad. So itu akan diperdengarkan nanti pada 24 hari bulan. Jadi pastikan Anda berada di Zoom online nanti ya. So kalau kamu tidak ikut kamu akan rugi banyak. Definitely, betul cakap nih, tidak tipu. So okay. Ada tambahan untuk pengumuman yang lain sebelum kita berganjak ke doa lagu penutup dan doa berkat dari Pastor Joshua? Ada tambahan dari mana-mana? Boleh. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah berusahakan untuk menjayakan Christmas kita, walaupun kita semua tahu keadaan kita tidak dapat berkumpul di gereja seperti biasa, tetapi Tuhan telah memberi mereka untuk bersatu hati supaya walaupun apa terjadi sekarang, kita tidak mau lupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi saya ucap terima kasih mereka yang telah sumbang dana atau dengan tenaga kerjanya dan waktu mereka untuk bersama-sama kita melakukan sesuatu yang terbaik pada waktu Christmas ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Joshua. So ada mana-mana lagi yang ingin memberi tahu apa-apa? Kalau tidak ada, alright. So kita akan terus pergi ke doa penutup. Sebelum itu kita mengundang Pastor Joshua. Thank you so much. Ya. Shalom semua jemaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga Siswell dan Brother Paul Victor. Thank you Victor, we love you so much. Kerana mereka telah menyumbang bag love gift itu yang kamu terima di rumah kamu, itu adalah sumbangan daripada Well dan Paul Victor. Thank you Paul, we love you. And saya ingin memberitahu saudara semua bahawa Pastor Joshua dan saya telah melihat hati semua orang yang berada dalam gereja HPA. Kamu mempunyai hati yang penuh dengan kasih Kristus. Dan apa yang kamu lakukan, Tuhan Yesus sedang melihat. Dan saya ingin mendorong ya setiap kamu untuk terus berusaha melakukan terbaik buat Tuhan. Tetapi jangan juga kita lupa bahwa kita juga harus menjadi taat kepada firman Tuhan untuk menjadi seperti Yesus. Ya, itu adalah pikiran Tuhan yang terutama sekali bila Dia merancang untuk menyelamatkan kita semua. Dia merancangkan kita diselamatkan supaya kita diubahkan menjadi seperti abang sulung kita. Penuh dengan kasih, kudus, dan juga anak-anak yang taat kepada Bapa. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua, Ibu Ruby, Sis Betty yang akan bertungkus lumus masa untuk kita semua. Terima kasih untuk kasihmu bagi kita. Terima kasih kepada tim media, especially tim media yang bertungkus lumus. Ada yang tidak boleh tidur sebab pikirkan apakah line akan terus kuat atau tidak. Tetapi terima kasih buat usahamu semua dan mari kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Ya, thank you semua dan terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bahagian dalam acara kita pada pagi ini. Juga kamu-kamu yang begitu setia dalam 1 jam ini untuk bersama-sama dengan kami untuk sama-sama menerima berkat daripada Tuhan, daripada pujian, penyembahan, daripada sharing firman Tuhan, dan dari sharing semua member-member HPA. Thank you semua dan silakan Pastor Joshua untuk acara selanjutnya.
langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini yang kami telah lakukan. Apapun keadaan yang sedang kami mengalami pagi ini, kami tetap ingin mengatakan bahawa Tuhan tetap baik. Tuhan, kami tetap merasakan kasih-Mu. Kami tetap menikmati kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang telah memelihara kami sampai hari ini, kami tidak dapat melupakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan telah hadir di sini di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Tuhan senantiasa bekerja di jemaat yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan kerana Tuhan adalah pekerja mujizat. Tuhan kerjakan keajaiban. Tuhan adalah penjaga janjinya. Cahaya di dalam kegelapan, itulah Tuhan yang kami telah menyembah. Berakhirlah ibadah kami pagi ini Tuhan, dan sebelum kami pulang dan bersurai, kami rindu menerima berkat-berkat ilahi daripada-Mu. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau sumpah palsu, dia akan diberkati Tuhan dan menerima kebenaran daripada Allah penyelamatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hai Fika. Yes. Hai. Ya, Fika. Halo Fika. Sudah lama tidak ketemu. Apa kabar? Sehat?
Vika. Ya, Ada Vika lagi di sini? di Jakarta kan? Oh. Ada Vika. Mungkin bukan Vika, mungkin Vika teman Yolan. Oh, oke. Mungkin lah. Oh, nama yang sama. Oh. Nama yang sama ya, Vika. Perkenalkan diri. Halo Vika. Cecilia, waduh, busy betul nih business woman nih. Ke hulu, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Di mana sudah kau nih? Di ada di belakang rumah saja. Oh, belakang rumah. Kau exercise kah? Ya, saya mau ambil angin. Saya rasa lain. Oh, ambil angin. Oh, kau saya ingat kau COD. Tidak. Tadi saya COD. Sekarang saya sudah mau balik. Saya ambil matahari sedikit. Oh, oke. Hai, Sis Yanti. Ya, Mr. Adrian. Good morning. Good morning ya. Yes, thank you sebab sudah sama-sama dengan kami hari ini. Ya, terima kasih. Hai Yolan. Hah? Hanya Bapak kepada Bun Ina. Papa saya okey hari ini. Lagi monitoring, tunggu doktor kasih nasihat lah. Tapi kita belum saya. Tapi kita tak boleh visit papa saya sebabkan hospital banyak COVID. Kalau siapa nak visit, mungkin tunggu bapa saya balik dulu baru kita visit. Tapi bersyukur sama Tuhan, bapa saya sampai sekarang masih sedar, masih okey, boleh jalan lagi. Cuma belakang backbone dia waktu jatuh cuma injured muscle lah. Bersyukur sama Tuhan tak ada kena kepala dia, semua okey. Kata doktor ada sedikit cedera ya di dalam sebab dia jatuh pingsan di dalam kamar kan. Jadi dia cuma kena muscle saja. Terima kasih ke semua, tolong sebab bapa saya doakan. Saya bersyukur Tuhan menjaga bapa saya lah. baik, terima kasih for bagi tahu kita semua. Terima kasih juga kepada pendoa-pendoa. So, okay. Sis Val, saya pastikan. So, kita akan kumpul di rumah saya itu bila ya? 17 kah 18? 18 sis. 18 jam 8 malam. Ya, so kita akan ini terbuka untuk semua lah. Ya, kalau bisa, kalau yang mau datang ya. Kalau kebetulan hari itu tidak dapat datang, jadi kita wakilkan saja kepada ketua zon masing-masing lah. Kan, 18 hari bulan jam 8 malam ya, di rumah Sis Ina. Diba, oke kah Diba? Sis Diba, oke kah? Oke. Sis Helen, oke kan? 18 hari bulan? Alright, yes. So kita akan ada jamuan yang punya baby kalau perlukan transport boleh bagi tahu lah sama kita. Yes. Oke, thank you. Oke, kalau tiada apa-apa lagi, saya akan end kita punya call ya. Semua orang boleh buka mic dan bye-bye.
Alright. Thank you semua. Tuhan memberkati. Ya. Duduk sini.